Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Arianto, NIM 3123101141. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan tema pemilihan dua supplier terbaik menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Pertama-tama, kita akan membahas latar belakang masalah. Dalam studi kasus ini, ada sebuah perusahaan retail yang ingin memilih 2 dari 4 calon supplier bahan baku untuk produk utamanya. Pemilihan supplier ini sangat penting karena akan mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan, kualitas produk akhir, dan tentunya keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, manajer logistik perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode SAW sebagai alat bantu pengambil keputusan yang objektif dan terukur. Langkah-langkah metode SAW yang pertama, menentukan kriteria dan bobot. Identifikasi kriteria yang akan digunakan dan tetapkan bobot kepentingan masing-masing. Total bobot sama dengan 1. 2. Memberikan nilai alternatif. Berikan nilai untuk setiap alternatif pada setiap kriteria berdasarkan data yang ada. 3. Normalisasi matriks. Di sini kita akan melakukan normalisasi untuk menyamakan satuan menggunakan rumus cost atau benefit. Yang keempat, menghitung nilai preferensi dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot, lalu menjumlahkan untuk mendapatkan nilai preferensi. Yang terakhir, perankingan. Urutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi tertinggi hingga terendah. Baik, sekarang kita akan melihat kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier ini. Ada 5 kriteria yang dipertimbangkan. Kriteria pertama, harga per unit. Tipenya cost, karena semakin rendah maka semakin baik. Dengan bobot 25%, ini adalah kriteria dengan bobot tertinggi karena efisiensi biaya yang sangat penting. Kriteria kedua, kualitas produk. Tipenya benefit, karena semakin tinggi maka semakin baik. Dengan bobot 20%. Dinilai dalam skala 1 sampai 10. Kemudian kriteria ketiga, kecepatan pengiriman. Tipenya cost, karena semakin cepat maka semakin baik. Dengan bobot 20% diukur dalam satuan hari. Kriteria keempat, kemudahan komunikasi. Tipenya benefit, karena semakin mudah maka semakin baik. Bobotnya 15%, dinilai dalam skala 1 sampai 10 berdasarkan pengalaman kerjasama. Kemudian kriteria terakhir, jarak ke lokasi pabrik. Tipenya cost, karena semakin dekat semakin baik. Dengan bobot 20% diukur dalam satuan kilometer. Total bobot keseluruhan adalah 1 atau 100%. Selanjutnya, kita memiliki data dari 4 calon supplier. Dari data-data yang ada, harga termurah diperoleh oleh supplier 4 dengan harga 9.400 dan termahal yaitu supplier 2 dengan harga 10.000. Dan untuk kualitas tertinggi yaitu supplier 2 dengan nilai 9 dari 10. Pengiriman paling cepat yaitu supplier 2 dan supplier 4 dengan durasi 2 hari. Untuk kemudahan komunikasi diraih oleh supplier 3 dengan nilai 8 dari 10. Dan untuk jarak terdekat ke pabrik diperoleh oleh supplier kedua dengan jarak 30 km. Dari data ini kita bisa melihat bahwa setiap supplier memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu metode SAW untuk mengevaluasi secara objektif. Sekarang kita masuk ke tahap normalisasi. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan satuan dari setiap kriteria agar bisa dibandingkan. Ada 2 rumus normalisasi. Untuk kriteria benefit, RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimal XIJ, artinya nilai dibagi dengan nilai maksimum. Untuk kriteria cost,
Rij sama dengan min Xij dibagi Xij. Artinya nilai minimum dibagi dengan nilai. Mari kita hitung satu per satu. Setelah normalisasi, semua nilai berada dalam rentang 0 sampai 1, sehingga bisa dibandingkan. Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi atau PI untuk setiap supplier. Rumusnya adalah FI sama dengan sigma WJ kali RIJ, di mana FI sama dengan nilai preferensi, WJ sama dengan bobot kriteria, dan RIJ sama dengan nilai normalisasi. Mari kita hitung. Dari perhitungan ini, kita bisa lihat bahwa S2 memiliki nilai tertinggi.
Dan inilah hasil akhir perankingan supplier. Ranking pertama diperoleh oleh supplier kedua dengan nilai preferensi 0,9663. Untuk ranking 2 diperoleh oleh supplier 4 dengan nilai preferensi 0,8485. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan metode SAW, perusahaan retail sebaiknya memilih supplier 2 dan supplier 4. Mengapa? Karena supplier 2, meskipun harga sedikit lebih mahal, namun unggul di kualitas, pengiriman tercepat, dan jarak yang terdekat, sehingga total nilai preferensinya paling tinggi. Kemudian untuk yang kedua, supplier keempat terpilih karena memiliki harga termurah, pengiriman juga cepat, yaitu 2 hari, jarak cukup dekat, 35 km, meskipun kualitas dan komunikasinya rendah, namun secara keseluruhan masih lebih baik dari supplier 1 dan supplier 3. Baik, demikian presentasi saya mengenai pemilihan 2 supplier terbaik menggunakan metode SAW. Metode SAW terbukti membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang objektif dan terukur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.